motivasi dari saya untuk kalian semua, ya kan, belajar terus, jangan pernah menyerah, karena kalau kalian mudah menyerah nggak akan tercipta suatu seni-seni yang dibutuhkan oleh orang-orang pecinta seni. Jumpa lagi guys, kali ini dan ini kali buat kalian yang muslim pasti tadi berpuasa ya, dan kita bagi orang muslim selamat dan semoga puasa kita nggak bolong-bolong. Oke. Dan ini guys, untuk video ini kayaknya aku mau membuat video yang mengenai teori-teorinya dulu ya. Karena praktek di lapangan itu udah banyak kita buatin di video-video sebelumnya, bisa dilihat di deskripsi di bawah dan bisa dicek video-video yang kemarin-kemarin banyak kita buatin tutorial dan juga mengenai cat epoksi, dan banyak juga teman-teman yang nanyain cat epoksi yang kita pakai itu jenisnya apa sih, gitu ya. Nah, ini cat epoksi yang sering kita pakai itu jenis cat epoksi yang ini, jadi epoxy quad. Epoxy ini memang sudah satu komponen seperti ini dikasih warna, diaplikasikan di media yang datar, dan harus media datar karena kalau nggak datar nggak bisa dia. Itu penjelasannya, itu teorinya. Jadi teorinya begini, kalau kalian mau kerja pakai cat ini, berkreasi pakai cat ini, ya kan, itu medianya harus datar, didatarin, bahkan pakai waterpass bener-bener datar, terus kalian tuangkan di media yang kalian mau cat. Tuh kalau epoxy ini, dan epoxy ini juga sebenarnya ini produk baru dan saya juga baru pakai juga, dan kebetulan bisa dikatakan saya orang pertama kali produsen yang memakai cat ini, karena sebelumnya memang yang memakai itu hanya orang pabrik, karena tim pabrik yang sebelumnya menguasai sebelum kita kuasai untuk metode pekerjaannya. Nah, cat epoxy itu sebenarnya banyak guys, banyak banget. Dan epoxy itu berbahan dasar dari resin, sebenarnya resin, dan itu banyak. Dulunya ada juga lem epoxy, ini contoh lem epoxy, dia dua komponen dijadikan satu, diaduk sampai merata, baru dipakai untuk ngelem. Itu ada juga lem epoxy, dan tetap bahan dasarnya itu pakai resin dia. Terus, dan ini nggak asing lagi lah ya, kalau kalian yang suka ngecat mobil, ngecat duko, ini epoxy jenis primer yang untuk ngedasar permukaan yang kalian mau cat gitu ya, karena ini fungsinya untuk dasaran cat ini sebenarnya. Nah, kali ini aku cuman ngasih teori aja, karena pekerjaan tanpa teori kalian pasti nggak akan bisa. Terus kalau ini bukan, ini minuman, kalau haus beli mineral. Jadi kata Mas Dedi Corbuzier, ini manis-manis gimana gitu ya, tapi bener deh, memang rasanya agak beda sih, manis gitu ya, airnya beda. Malah iklanin air. Jadi gini, kalau teori aku untuk kerja, untuk membuat suatu karya seni, itu kalian pahami dulu sifat daripada bahannya. Jika kalian belajar takut, apalagi takut salah, itu maaf, nggak menjamin hasilnya akan semaksimal mungkin. Karena apa? Ketika kalian salah dalam bekerja, disitulah kalian dapat satu teori sifat daripada bahan yang kalian pakai. Itu teori saya. Misalkan kalian melihat cara-cara aku kerja, ya kan, sebenarnya aku udah mempelajari bahan-bahan yang sebelum aku pakai untuk kerja gitu, atau aku pakai untuk mengaplikasikannya ke suatu media, itu sudah tak pelajari dulu. Contoh misalkan ada cat duko bisa diaplikasikan dengan cat melamik, jelas dua unsur ini berbeda, tapi ada komponennya itu yang bisa diaplikasikan sama, dia sinkron. Kalau bahasa teknologinya support. Jadi walaupun komponennya itu berbeda, asalkan kalian teliti, di situ pasti ada bacaan. Misalkan contoh cat duko itu cat yang kategori tipe NC. Nah, ada melamik yang tipenya NC. Melamik itu ada dua. Sebenarnya banyak sih, gua sebutin dua dulu ya. Yang lain nggak usah lah. Dua. Contoh kayak Impra. Impra itu mengeluarkan melamik tipe NC, dan fungsinya itu bisa diaplikasikan ke sesama melamik walaupun beda jenis, ya kan? Tapi bisa diaplikasikan ke cat duko. Nah, itu. Jadi kalian kalau mau belajar itu pahami dulu sifat bahannya
kebutuhannya, terus jenisnya itu pasti pabrikan itu mengeluarkannya itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Bahkan sekarang ini banyak ya inovasi-inovasi untuk pekerjaan-pekerjaan itu, nggak cuma teknologi yang ada inovasinya, tetapi cat itu ada inovasinya gitu kan. Desain kita juga berinovasi tiap hari gitu, karena apa? Itu tuntutan zaman. Orang itu harus inovasi tiap hari, karena kalau kita nggak inovasi kita ketinggalan, udah itu kita nggak punya job, kalah deh sama yang lain gitu. Itu penjelasan singkat mengenai cara kerja dan apa itu epoksi gitu ya. Jadi sebenarnya epoksi itu banyak dan pabrik membuatnya itu bukan beda-beda ya, tetapi sesuai kebutuhan gitu. Contoh, ada epoksi lantai. Epoksi lantai itu ada, setahu saya ya, yang dipasarkan di Indonesia ini ada 3 jenis epoksi untuk rumah tinggal. Lantai yang dikhususkan untuk di rumah tinggal, epoksi untuk industri basah, dan epoksi untuk industri kering. Industri basah contoh misalkan industri yang dia membuat makanan, atau pokoknya inilah lantainya itu bisa basah tiap hari gitu kan. Nah itu mungkin cenderung epoksinya itu kalau diinjek itu agak lentur dan tidak mudah licin gitu. Kalau orang jalan nggak mudah kepleset gitu. Nah kalau epoksi untuk industri kering, misalkan untuk pabrik otomotif, misalkan untuk pabrik-pabrik hardware gitu kan, contoh kayak komponen komputer atau komponen TV segala macam, itu dia memakai epoksi yang untuk industri kering itu berbeda dia memakainya, dan berbeda lagi dengan epoksi yang dipakai untuk rumahan atau rumah-rumah elit, rumah pribadi, itu sangat berbeda. Nah itu pun biasanya ya yang kerja di bidangnya itu paham lah, pasti sudah paham, karena dia kan sudah menguasai kebutuhannya untuk apa gitu guys. Jadi kalau kalian mau belajar untuk pengembangan ngecat atau dan sebagainya lah, karena di channel aku ini kan banyak tutorial yang bukan hanya sekedar ngecat, bahkan ada tutorial desain juga. Kalian pelajari dulu sifat daripada bahan yang kalian pakai. Kalian belajar, jangan takut salah, karena kalau salah kalian dapat satu metode yang nggak kalian dapetin sebelumnya gitu. Itu penjelasanku ya, kembali kepada kebutuhannya tadi gitu kan. Nah begitu juga dengan cat yang kita pakai itu sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau ngebuat sesuatu itu dibaca dulu jenisnya, terus pengaplikasiannya itu bisa apa enggak. Nah itu kalian pelajari, itu dari hal kecil. Sebenarnya dari hal-hal kecil itu yang akan menunjang kalian bisa membuat inovasi-inovasi yang akan menjadi karya yang luar biasa, atau karya yang mungkin belum orang buat sebelumnya. Jika kalian mau berkreasi ya, support, semangat terus guys, jangan kalah lah dengan negara-negara lain, apalagi negara Cina. Itu mereka sudah membuat sesuatu yang di luar nalar manusia, sedangkan kita hal-hal sepele aja kita susah untuk mau belajar. Padahal di zaman sekarang ini kalau mau belajar nggak sulit ya kan. Kalian nonton YouTube, kalian pelajari, terus kalau nggak tahu kalian tanya, komen di bawahnya, itu pastilah dijawab ya kan. Kalau pertanyaan kalian itu memang benar-benar berkualitas lah ya, jangan temanya cat epoxy kalian nanyain menunya buka puasa apa, itu kan di luar jalur ya kan. Motivasi dari saya untuk kalian semua ya kan, belajar terus, jangan pernah menyerah, karena kalau kalian mudah menyerah nggak akan tercipta suatu seni-seni yang dibutuhkan oleh orang-orang pecinta seni gitu. Karena kalian dituntut untuk menciptakan suatu karya keindahan. Orang yang punya duit dia membeli dengan harga yang mahal, asalkan karya kalian memang luar biasa gitu. Jadi kalian anak-anak kreatif, bapak-bapak kreatif, ibu-ibu kreatif, dan semuanya yang kreatif tuh jangan kendor, tak kasih kenceng terus. Pokoknya semangat buat kalian, belajar terus, manfaatkan kuota yang kalian beli tiap hari itu untuk nonton tayangan yang bermanfaat. Jangan tayangan ale-ale, nggak zamannya lagi ale-ale itu
tontonan anak kecil ya guys. Oke, jika kalian suka, like videonya, subscribe yang belum subscribe, terus bunyikan tombol lonceng karena saya tidak pernah membuat video yang tidak ada manfaatnya buat kalian ya. Oke deh, itu aja. Besok kita buatin video yang lain yang pokoknya kalian tak bikin makin pintar. Oke,